Kisah dimulai dengan memperkenalkan tokoh utama kita yang bernama Feili. Dia adalah seorang IT berpenampilan culun yang sudah bekerja selama 3 tahun di sebuah perusahaan alat tukang. Namun ketika bekerja, dia sering disuruh untuk melakukan berbagai pekerjaan sepele, seperti mengambil minuman, mengambil paket, dan memperbaiki peralatan kantor lainnya. Teman-teman sekantor seolah menganggap Feili sebagai pekerja serabutan. Mereka bahkan tidak tahu nama lengkapnya karena dianggap bukan sebagai tim inti perusahaan. Pada saat berulang tahun, Feili merayakannya sendirian. Suatu hari, tidurnya terganggu oleh karyawati baru yang bernama Siman yang baru saja bekerja di sana. Ternyata Siman mengalami masalah dengan komputernya. Hal ini membuat Siman meminta bantuan pada Feili. Feili terkesima dengan kecantikan Siman. Dia kemudian berlagak seolah tidak begitu peduli dan menggunakan bahasa yang sulit untuk membuatnya tampak seperti seorang ahli. Tak lama kemudian, Feili berhasil memperbaiki komputer Siman. Siman kemudian berterima kasih dan menyapa Feili dengan nama aslinya. Feili merasa sangat senang karena akhirnya seseorang di kantornya mengetahui nama aslinya. Hal kecil ini sangat bermakna bagi Feili, dan sejak saat itu dia selalu berusaha memperhatikan Siman meskipun tidak pernah berani untuk menyapanya secara langsung. Di hari ke-15 Siman bekerja, Feili menyadari kalau Siman adalah seseorang yang sangat berkomitmen pada pekerjaannya. Dia senantiasa bekerja lebih serius daripada staf lainnya. Di hari ke-43, Siman sangat tertarik memainkan game menyiram pohon di ponselnya. Pada hari ke-134, Feili tahu lagu kesukaan Siman hingga impiannya melihat Aurora bersama kekasihnya suatu saat nanti. Pada hari ke-255, Feili kembali melihat Siman yang akan bertemu dengan kekasihnya. Namun ternyata pria itu adalah Dopeng, bos mereka di kantor. Hal ini membuat hati Feili hancur meskipun akhirnya dia masih saja terus memperhatikan Siman dari kejauhan. Pada hari ke-395, Feili melihat Siman yang sedang bersedih dan menahan air matanya. Hal ini membuat Feili sadar kalau selama ini keceriaan Siman saat bekerja adalah upaya untuk menutupi rasa sakitnya di dalam hati. Suatu hari, Dopeng memberitahu perusahaan akan segera mengadakan liburan bersama ke Finlandia. Semua karyawan tampak sangat bahagia, termasuk Siman. Akhirnya Feili memutuskan untuk ikut libur ke sana karena dia tahu kalau impian Siman adalah untuk melihat Aurora bersama kekasihnya. Saat sedang berlibur, Feili terus diminta melakukan hal-hal sepele, termasuk menjadi seorang fotografer agar dia tidak masuk ke dalam foto liburan staf lainnya. Sementara itu, Siman terus sibuk memenuhi semua daftar keinginannya di sana. Ternyata dia sudah membuat daftar keinginan sebelum berangkat. Liburan kantor pun terus berlanjut dan semua staf terlihat sangat menikmati liburan kali ini. Sampai akhirnya mereka mampir ke sebuah sauna terkenal di Finlandia. Feili yang sedang bersama staf pria di kantornya mendengar kalau besok adalah hari terakhir liburan mereka. Ini berarti mereka tidak bisa melihat Aurora karena baru muncul 5 hari lagi. Feili yang tidak ingin membuat Siman sedih segera mencari informasi di internet. Akhirnya dia memperoleh kabar kalau Aurora akan muncul di kota lain di Finlandia. Dia segera berusaha untuk memberitahu Siman akan hal ini, tetapi Feili justru mendapatkan Siman yang sedang duduk sendiri sambil menangis. Hal ini membuat Feili mengurungkan niatnya. Keesokan harinya, Siman tidak terlihat bersama staf lainnya. Feili baru tahu kalau Dopeng ternyata berlibur bersama istri dan anaknya. Dia sangat kaget namun menahan diri untuk tidak membocorkan hubungan Dopeng dengan Siman. Malam harinya, Feili yang menggunakan aplikasi pelacak Aurora mendapat notifikasi kalau Aurora akan segera muncul. Dia langsung mengajak semua staf untuk melihatnya bersama. Namun setelah lama menunggu, mereka merasa sangat kecewa karena hanya bisa melihat cahaya pesawat yang lewat.
Teman-teman sekantornya segera pergi meninggalkan Feili sendiri karena kini malam semakin larut dan dingin. Namun Feili yang yakin dengan apa yang dilihatnya sebagai aurora segera berdoa agar dia bisa menghabiskan waktu bersama Simon meskipun hanya 1 hari. Keesokan harinya, rekan kerja Feili mulai meninggalkan hotel. Mereka bersiap untuk pulang. Namun, Simon tidak ikut kembali karena dia memutuskan untuk memperpanjang liburannya demi melihat aurora. Karena tidak ingin meninggalkan Simon sendirian, Feili memutuskan untuk memperpanjang masa liburannya. Dia segera mencari Simon di hotel, namun Simon sudah tidak berada di sana. Feili kemudian segera mencari Simon di luar, hingga di suatu tempat Feili menemukan daftar keinginan Simon yang sudah dirobek-robek. Feili terus mencari Simon dengan penuh rasa khawatir, hingga malam harinya Feili dan tim penyelamat akhirnya menemukan Simon yang sudah tidak sadarkan diri di tengah hutan bersalju. Ternyata Simon sudah mencoba untuk mengakhiri hidupnya di sana. Simon segera dilarikan ke rumah sakit dan Feili terus menunggunya dengan penuh harap. Ketika Simon mulai sadarkan diri, dia sudah tidak ingat kenapa dia berada di rumah sakit saat ini. Simon bahkan tidak mengenali Feili lagi, karena itu dokter segera melakukan tes. Akhirnya, dokter mengatakan kalau Simon telah mengalami amnesia karena shock. Sang dokter juga menjelaskan kalau ingatan tentang kejadian yang baru saja terjadi kini menghilang. Tetapi ingatan yang sudah lama terekam di otak Feili masih tersimpan dengan aman. Dokter juga menjelaskan bahwa kehilangan ingatan ini hanya bersifat sementara. Biasanya setelah 1 hari, sang pasien akan memperoleh ingatannya kembali. Namun semua kenangan di hari ini akan terhapus dari ingatannya. Feili hanya terdiam lalu melihat foto aurora di ruang sang dokter. Feili lalu bertanya apakah keinginan seseorang akan terkabul jika dia mengatakannya saat aurora muncul. Sang dokter hanya mengangkat tangannya. Dia mengatakan kalau legenda itu mungkin saja benar. Sejak saat itu, timer selama 24 jam mulai muncul di kepala Feili. Feili kemudian menemani Simon keluar dari rumah sakit. Dia segera menunjukkan foto liburannya bersama teman sekantornya agar ingatan Simon bisa kembali. Namun kini, Feili mengaku sebagai dopeng, kekasih Simon. Simon tidak percaya kalau dia akan menyukai seorang pria culun seperti Feili. Simon segera menelpon ibunya di Cina untuk mengkonfirmasi apakah dopeng benar-benar kekasihnya. Sang ibu pun mengiyakannya meskipun dia tidak pernah tahu penampilan dopeng karena belum pernah bertemu. Simon merasa sangat terkejut ketika Feili menceritakan tentang tanda lahir yang dimilikinya. Simon kemudian menanyakan tentang hubungan mereka. Karena itu, Feili segera berbohong dan Simon pun merasa sangat tidak nyaman dengan hubungan mereka. Kini hari sudah mulai siang, waktu sebelum Simon memperoleh kembali ingatannya tersisa 18 jam lagi. Namun Simon masih tidak percaya kalau Feili bisa merebut hatinya. Kemudian Feili memberikan daftar keinginan Simon. Simon mengenali tulisan itu sebagai miliknya. Meskipun dia tidak dapat mengingat kenapa kertas itu disobek-sobek. Saat mereka melihat komedi putar, Feili segera mengajak Simon agar ikut naik ke komedi putar tersebut. Namun Simon tidak mengingatnya dan menganggap sikap Feili yang kekanak-kanakan. Selanjutnya mereka segera mengunjungi sebuah toko musik. Di sana Feili memilihkan lagu favorit Simon, namun karena ceroboh, rak di depan Feili terjatuh dan menimpanya. Simon merasa sangat malu dan segera meninggalkan toko itu sambil menunggu di luar. Setelah membeli CD favorit Simon dan membayar ganti rugi atas kerusakan yang terjadi, mereka berdua terus melanjutkan perjalanan. Daftar keinginan Simon berikutnya adalah sebuah restoran. Tetapi sebelum sampai ke sana, Simon merasa sangat terganggu dengan kehadiran Feili. Dia segera meminta Feili untuk berhenti memperlakukannya sebagai kekasih. Simon bahkan mengatakan kalau dia sampai menyukai Feili mungkin karena dia merasa kasihan.
Mendengar ucapan ini, Feili merasa sangat hancur. Tanpa dia sadari, daftar keinginan Simon pun terlepas dan terjatuh ke jalan. Feili segera berjalan tanpa memperdulikan keadaan sekitar. Hal ini membuat Simon merasa sangat bersalah. Untungnya, Feili kembali dan mengajak Simon mengunjungi restoran yang ada di daftarnya. Akhirnya Simon menerima ajakan Feili kali ini. Namun sayangnya restoran tersebut sangatlah mahal dan secara refleks Feili mengembalikan roti yang belum sempat dimakannya. Sang pelayan membaca gerak-gerik ini. Dia kemudian mengatakan tentang diskon yang akan diperoleh pelanggan jika mereka bersedia berciuman di atas panggung. Melihat ekspresi Simon, Feili segera menolaknya. Namun tiba-tiba seorang nenek dari meja lain segera mengajak Feili untuk berpose bersama. Dengan demikian mereka berdua bisa mendapatkan diskon. Feili pun setuju, namun ternyata Simon merasa sangat cemburu dan segera menghentikan ciuman mereka dengan memukul sebuah drum. Sepulang dari restoran, Simon terus memarahi Feili, namun dia mengatakan dia melakukannya agar bisa memenuhi keinginan Simon. Ternyata Simon diam-diam mengambil daftar keinginan yang tadi dijatuhkan Feili. Akhirnya Simon setuju untuk melakukan perjalanan bersama Feili. Mereka berdua kemudian melanjutkan perjalanan dengan sebuah kereta. Di dalam kereta, Simon tertidur di bahu Feili dan Feili tidak bergerak sama sekali selama perjalanan agar Simon bisa beristirahat dengan tenang. Akhirnya mereka sampai ke rumah Santa. Di sana, Feili menulis sebuah kartu pos dan mengirimkannya ke Simon agar mereka bisa mengingat momen itu. Karena seolah menutupi sesuatu di kartu posnya, Simon meminta Feili untuk berterus terang sambil menatap matanya. Namun Feili sangat takut melakukannya. Simon merasa aneh, bagaimana mungkin pria yang tidak berani menatap matanya bisa merebut hatinya. Simon kemudian bertanya tentang kisah mereka, bagaimana pada akhirnya Simon menerima cinta Feili. Lalu Feili menceritakan semuanya dengan sangat detail. Pada tanggal 21 Maret 2017, Simon memintanya untuk memperbaiki komputer. Setelah itu, Feili sering membantu Simon untuk mendapatkan tempat parkir untuknya. Dia juga membantu Simon untuk memainkan game dan lagu favoritnya saat berada di lift. Mendengar cerita ini, Simon mulai menyukai ketulusan Feili. Mereka kemudian menghabiskan sisa liburan mereka bersama dengan penuh kebahagiaan. Namun di sore harinya, salju turun dengan sangat lebat sehingga mereka khawatir akan gagal melihat aurora. Salju itu membuat mereka terjebak di sebuah restoran dan untuk mengusir kebosanan, Simon meminta agar Feili menggodanya. Feili kemudian menenggak sedikit alkohol lalu memberanikan diri mengutarakan perasaannya. Ketulusan Feili kali ini benar-benar membuat Simon merasa sangat tersentuh. Kemudian tiba-tiba badai salju pun mereda. Mereka segera meneruskan perjalanan dengan sebuah kereta luncur yang ditarik oleh anjing. Sayangnya kecelakaan pun terjadi dan anjing-anjing penarik tadi melarikan diri. Feili akhirnya mendorong kereta luncur itu sampai ada sebuah kendaraan lewat. Untungnya mereka bertemu dengan sebuah mobil yang membawa banyak Santa. Para Santa segera mengundang mereka untuk menuju ke tempat aurora akan muncul. Mereka pun merasa sangat senang karena pada akhirnya mereka bisa melihat aurora bersama. Setelah itu, para Santa menceburkan diri ke dalam lubang danau es. Feili merasa tertantang dan segera mengikuti para Sinterklas. Namun karena tidak bersauna sebelumnya, tubuh Feili tidak kuat menahan dingin dan dia hampir tenggelam. Feili yang saat ini terserang demam baru tahu kalau dia harus bersauna sebelum menceburkan diri ke es. Dan pada saat Santa bertanya tentang alasannya melakukan hal itu, dia hanya mengatakan kalau dia tidak ingin menyesali hari ini. Para Santa kemudian memuji Simon yang memiliki kekasih yang manis hatinya.
5 jam lagi tersisa sebelum ingatan Simon kembali. Feili kemudian mengajak Simon untuk berpura-pura menikah di sebuah rumah iglo. Di sana, para Santa menemani prosesi itu dengan memainkan sebuah CD berisi lagu kesukaan Simon. Feili kemudian memberanikan diri untuk meminta CD itu dan memberikannya kepada Simon. Hal ini membuat Simon sangat tersanjung. Dan pada malam harinya, Simon meminta Feili untuk menciumnya. Namun kini, Feili merasa sangat bersalah karena telah menipu Simon. Dia akhirnya mengaku kalau dia bukanlah Dopeng. Hal ini membuat Simon yang mulai menerima Feili sangat terpukul. Dia segera mengusir Feili keluar dari kamarnya. Simon kemudian kembali menyelidiki masa lalunya. Ternyata semua ucapan Feili baru saja benar. Dopeng adalah bos mereka di kantor dan itu bukanlah Feili. Simon sangat marah dan merasa dikhianati oleh Feili. Namun kemudian Feili menceritakan kenapa dia sampai berbohong kepada Simon. Awalnya Dopeng menutupi keluarganya. Dia mendekati Simon dan mengaku sebagai seorang bujangan saat keluarganya mulai retak. Namun kemudian sang istri hamil anak kedua mereka. Hal ini membuat mereka kembali berbaikan. Kini Dopeng tidak lagi menutupi keluarganya. Dan saat berlibur ke Finlandia, Simon merasa kalau dia sudah dipermainkan. Karena itu, Simon berusaha untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari tempat ski. Hingga akhirnya Feili menyelamatkan Simon beserta kertas impian yang sudah dirobek sebelumnya. Feili kemudian mengatakan kalau mereka berdua seperti orang yang sama. Mereka bersedia terluka demi orang yang disukainya. Mereka bahkan bersedia untuk berpura-pura menjadi orang yang sangat mereka benci demi cinta mereka. Simon kemudian memeluk dan mencium Feili karena kini dia tahu kalau Feili benar-benar mencintainya. Mereka kemudian menghabiskan malam dengan bermain komedi putar. Kemudian sebelum kembali ke hotel, Simon merekam sebuah kesaksian sebagai pengingat. Jika nantinya ingatannya kembali dan ingatannya di hari ini terhapus, dia akan tetap mengingat Feili. Malam harinya di kamar hotel, Simon terus memeluk Feili karena dia tidak ingin melupakan semua keindahan di hari ini. Namun keesokan harinya, Simon terbangun sendirian di kamar hotel. Sementara itu, dia merasa sangat bingung karena semua staf sudah kembali bekerja di kantor. Ingatannya kini sudah pulih dan ingatan kemarin bersama Feili sudah terhapus. Di dalam pesawat, Simon mengetahui kalau Dopeng sudah menikah. Dia kemudian memutuskan untuk menghapus semua pesan dari Dopeng. Simon kini mantap untuk memulai lembaran baru di dalam hidupnya. Singkat cerita, Simon kembali bekerja seperti biasa, namun dia tidak pernah bertemu dengan Feili ketika pergi ke ruang IT. Suatu hari saat mereka sedang melihat foto kenangan mereka di Finlandia, sebuah kartu pos yang dikirim Feili akhirnya tiba. Dia merasa heran karena tidak pernah ingat kalau sudah mengunjungi rumah Santa di Finlandia. Dia juga melihat rekaman video di sana. Saat itu Simon terlihat sangat bahagia, namun ingatannya di hari itu hilang. Yang diingatnya tentang Finlandia adalah kenangan pahit saat dia mengetahui kalau Dopeng sudah berkeluarga. Simon merasa sangat kehilangan kebahagiaan itu, dan Dopeng kemudian datang untuk kembali merayu Simon. Namun saat ini dia sudah memutuskan untuk segera meninggalkan Dopeng. Kemudian adegan kembali ke malam sebelum ingatan Simon kembali. Ternyata di malam itu, Feili memutuskan untuk menghapus rekaman kesaksian Simon. Dia tidak ingin Simon merasa terpaksa bersamanya setelah hari ini. Adegan juga memperlihatkan kalau Aurora kembali muncul saat mereka berada di pesawat ketika meninggalkan Finlandia. Simon yang kini merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya, segera membawa ponselnya ke sebuah bengkel HP. Sang penjaga toko menolak pekerjaan dari Simon, namun Simon mengulangi perkataan Feili saat memperbaiki komputernya. Ucapan ini membuat penjaga toko menyerah dan segera memanggil kepala teknisi di sana. Ternyata orang itu adalah Feili.
Simon pun merasakan sesuatu saat pertama kali dia melihat Feili. Dan saat data berhasil dipulihkan, film ini pun berakhir dengan menunjukkan rekaman kesaksian Simon bersama Feili.